infonya ada, entertainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Insan Mesra dimanapun Anda mendengarkan sore hari ini di program kita di Radio Mesra 102,8 FM. Kita berada di program obrolan sore Ramadan yang nanti akan bergabung Bang Ude dari luar kota atau berada di Mamuju untuk saat ini untuk berdialog terkait iman dan Islam, menemani kita semua hingga nanti saat waktu menjelang berbuka puasa. Saya coba menghubungi Bang Ude, mudah-mudahan bisa tersambung. Oke, assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sehat Bang Ude? Iya. Iya, Sikri juga sehat-sehat. Bingung Sikri lagi sedih. Bingung dia mau sedih atau mau gembira. Kenapa Sikri sedih? Kenapa Sikri sedih? Kenapa kok Sikri? Memang selai Ramadan. Mau habis Ramadan gede. Kenapa gembira? Karena banyak THR-nya. Alhamdulillah. Oke Bang Ude, hari ini kita kembali berdialog dan ini insya Allah menjadi dialog terakhir kita untuk tahun 2024 1445 Hijriah. Ya, dan insyaallah. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu kesempatan untuk menyapa Insan Mesra kembali untuk tahun depan. Insyaallah, amin. Ya. Pembuka mungkin karena pasti pusing hostnya, tidak ada Fadilah nanti malam. Ada Fadilah sebentar malam. Oh, masih ada. Oh, silakan Fadilah kalau Fadilahnya. Ya. Fadilah apa nanti malam? Masih ada Fadilah sebentar. Oh ya, belum. Karena kita masih menunggu ini sidang isbat. Oh, nanti malam Bang Ude ya? Iya. Bentar sore. Isbat? Sore iya. Ya, mulai jam 5. Iya, baru sidang isbat. Oke, sebelum Padilahnya di malam ke-30 kalau ada. Yang namanya puasa itu Ramadan itu 1 bulan itu ukurannya kan 3 di situ. Iya. Kalau Februari kan 28. Kalau yang normal ya 29 30, biasa 31. Itu aja. Sama saja. 1 bulan juga. 1 bulan. Ya. Ya, seperti biasa Fuse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa hostnya pusing ini? Bampa nih. Bampa nih, ambak nih. Selamat sore Insan Mesra dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa di program Obras obrolan sore Ramadan bersama dengan Bang Ude, dan tentunya kita berada di episode terakhir pada Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa bertemu di Ramadan tahun berikutnya. Seperti biasanya, karena tidak ada Fadilah. Ada Fadilah Bang Ude? Ada Fadilah. Oh, ada. Yang paling puncak Fadilahnya ini. Ya. Oh, malam puncak. Asal nana. Apa tadi temanya? Menyambut Hari Raya Idul Fitri. Menyambut Hari Raya Idul Fitri temanya.
karena ini menjadi episode terakhir kita, maka tema yang menarik juga untuk kita bahas pada dialog kita di sore hari ini terkait menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk insan mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare, mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 085395350907. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyul azim. Ya, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran khususnya di-30 oleh Ananda Zikri. Selanjutnya kita dengarkan Fadilah Malam Puncak oleh Bang Ude. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait bagaimana seharusnya kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Iya. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita insya Allah sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yakni sebentar malam ke-30. Sekiranya besok tidak lebaran, ataukah hasil sidang isbat memutuskan ketika melihat ru'yatul hilal belum sampai pada tataran 3 derajat, maka otomatis ditambah digenapkan sampai 30 hari. Yakni berarti sebentar malam masuk malam ke-30. Tapi kalau sekiranya sidang isbat pada saat ru'yatul hilal melihat posisi bulan itu lebih daripada 3 derajat, maka otomatis besok kita lebaran. Ya. Oke. Adapun malam ke-30 yakni menyambut hari raya Idul Fitri. Kemudian pada saat itu masuk ke dalam kategori yang namanya fadilah
malam ke-30 ini puncaknya sesungguhnya. Jadi dari mulai malam pertama Ramadan sampai malam ke-30, jadi itu dirangkum seluruh fadilah itu di malam ke-30. Jadi seluruh nikmat sudah ada pada malam ke-30. Yakni siapa yang beribadah pada malam ke-30 Ramadan, maka Allah memanggil dia. Jadi itu panggilan yang paling tinggi sesungguhnya ya, insan mesra. Tidak ada panggilan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita dipanggil hamba. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil hamba oleh Allah ketika Nabi sudah digembleng. Pertama, Rasulullah dididik, digembleng, digojlok, dalam artian ditempah betul, sehingga melahirkan pribadi yang berakhlakul karimah. Sampai ketika meninggal istri beliau, meninggal paman beliau, beliau sabar menghadapi semua itu. Lalu beliau dipanggil dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, itu maknanya bahwa Nabi dipanggil dengan panggilan rahmat, dengan kalimat dimulai dengan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi itu kita pada malam ke-30 kita akan dipanggil oleh Allah dengan mengatakan wahai hamba Allah, wahai hambaku kata Allah. Kita dipanggil hamba untuk apa? Disuruh. Apa disuruhkan? Ada 3. Makanlah engkau dari buah-buahan di sorga. Nah, itu kalau kita makan buah-buahan di sorga itu unik ya. Sekaligus nikmatnya. Kita tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya buah-buahan di sorga berbanding dengan dunia. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ada buah-buahan di sorga itu pisang. Satu pisang itu 3 rasa. Kadang rasa coklat, rasa keju. Pokoknya nikmatnya betul. Sampai ada orang yang masuk dalam sorga itu makan pisang, tidak narasa, sudah 30 tahun makan pisang, masih seperti kalau masih sesaat saja. Padahal malaikat sudah tegur, tidakkah kamu ingin menikmati yang lain? Kenapa? Kamu tidak rasa sudah 30 tahun makan pisang terus. Ya, saking nikmatnya itu. Kemudian Allah perintahkan lagi, wahai hambaku, maka mandilah engkau di sungai Salsabil. Nah, itu sungai Salsabil. Sungai Salsabil itu maknanya adalah kalau ada orang tua yang mandi di situ, maka begitu dia naik setelah mandi, maka umurnya seperti umur 17 sampai 20 tahun. Kalau itu sudah Bang Uda? Iya. Iya dimudahkan. Iya dimudahkan semua. Ya. Dia kembali muda istilahnya. Itu sungai Salsabil. Kemudian minumlah engkau dari telaga Kausar. Jadi telaga Kausar itu kita disuruh minum, berarti ketika kita minum satu kali tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu nikmatnya itu. Ya, jadi ada 3 kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan itu terangkum dari mulai malam pertama sampai malam ke-30 semua. Kemudian puncaknya apa? Allah akan berkata kepada manusia yang beribadah mulai malam pertama sampai 30, Allah berkata, wahai hambaku, aku ini adalah Allah Tuhanmu, maka engkau adalah hambaku. Nah, itu sudah dialog interaktif yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia bagi mereka yang beribadah pada malam pertama sampai malam yang ke-30 sebentar malam. Jadi insan mesra, satu kata kunci bahwa Idul Fitri itu adalah hari raya, bukan hari ria. Iya. Jadi itu harus diperbaiki pemahaman kita. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya, bukan hari ria. Artinya bergembira, bukan hari ria. Ya. Jadi tampilkanlah sesederhana mungkin. Berhitung-hitunglah bahwa sesungguhnya bagaimana nasib saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang tengah berada dalam keadaan konflik. Ya, kadang-kadang kita di sini kenyang dengan makan burasa, sementara di sana kenyang dengan suara tembakan. Kita di sini indah ketika suara letusan petasan, di sana ngeri dengan suara senapan. Ya, itu harus kita memiliki rasa keprihatinan yang luar biasa bahwa mereka tidak seberuntun dengan apa yang kita lakukan di Parepare. Kita bisa menikmati segala fasilitas yang ada, menikmati makanan yang lesat-lesat, sementara beberapa saudara kita itu tidak bisa menikmati itu. Oke, oleh karena itulah, sekali lagi, Hari Raya Idul Fitri adalah kegembiraan, bukan untuk beria atau bukan untuk memamerkan segala bentuk apa yang kita pakai pada hari itu. Tetapi intinya adalah mari kita saling membuka hati untuk bisa menerima kesalahan orang lain dan bisa memaafkan. Demikian, bisa mesra. Oke, baik Bang Ude. Ini sudah ada pertanyaan di Facebook. Apa artinya minal aidin wal faizin? Ya kan ada minal aidin beberapa. Wal faizin itu adalah doa ya.
Ya, ini Bang Udi kan ada Doa beberapa. Itu. Bukan arti. Si Tajeng. Ya, silakan. Bu. Silakan. Oke. Ada mau Pak? Ya, kan begini Bang Ude. Idul Fitri kan ada beberapa istilah yang akrab di telinga kita, termasuk kan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, takabbalallahu minna wa minkum, apa lagi? Ya, pokoknya kullu khair wa antum bi khair. Ya itu. Kullu ambi wa antum bi khair. Ya, boleh mungkin dijelaskan satu-satu. Ini kan banyak yang salah kaprah akhirnya. Minal aidin wal faizin itu doa, semoga kita kembali kepada kesucian dari dan oleh. Nah, itu maksudnya. Jadi kita saling mendoakan dulu, sesudah itu baru meluruskan tangan mohon maaf lahir dan batin. Itulah hebatnya umat Islam, saling mendoakan, kemudian saling mempersaksikan kebaikan. Itulah kenapa sebelum kita bermaaf-maafan, kita selalu mengucapkan itu doa. Minal aidin wal faizin, semoga kita semua kembali kepada kesucian, baru kita meluruskan tangan untuk saling maaf-maafan. Kemudian biasa juga disebut takabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu semoga keberkahan berada pada kalian semua dan berarti kita doa semua. Juga. Kemudian iya, itu doa-doa semua itu. Kullu antum bi khair. Kemudian itu juga sama, hampir sama maknanya adalah saling mendoakan. Itu kalau dikatakan kullu itu berarti antum kalian. Kemudian setiap atau segala. Itu maknanya adalah semoga semua yang kita lakukan ini adalah keberkahan yang berada pada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kebaikan ya, bi khair. Jadi Bang Ude, untuk minal aidin wal faizin ini sebenarnya itu tidak pada semua orang, karena kan ada yang tidak khusyuk atau tidak serius dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, itu boleh dikatakan begitu. Sebenarnya diperuntukkan secara keseluruhan. Cuma yang membedakan di situ Bang Dimas adalah Idul Fitri dengan Lebaran. Ya. Jadi tidak semua orang bisa beridul fitri, tapi semua orang bisa berlebaran. Maksudnya? Di situ poinnya. Iya, poinnya di situ. Kalau Idul Fitri itu adalah orang yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan secara serius, secara sempurna, secara iman dan takwa kepada Allah, maka setelah 1 Syawal itulah yang disebut dengan Idul Fitri dia. Tapi orang Lebaran itu kan bergembira saja. Malah kadang-kadang orang yang tidak puasa lebih bergembira daripada orang yang berpuasa. Iya. Ini kan gitu kan. Yolo lah, mamba buras aja. itu maksudnya. Jadi Lebaran itu semua orang bisa melakukan bergembira dengan Lebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Hari Id, Fitri itu suci. Tapi kalau Lebaran itu tidak. Lebaran itu biar orang tidak puasa, Lebaran juga. Iya. Gitu. Okay. Jadi bedanya di situ. Ya, bagaimana dengan perempuan misalnya Bang Ude? Ada kan hari-hari tertentu di bulan Ramadan itu mereka tidak bisa beribadah ya karena sebab memang dilarang. Haidnya. Ya, haid. Iya. Nah, terus apanya yang ditanyakan Bang Dimas? Apakah bisa masuk golongan itu? Karena kan Idul Fitri. Ya, oh iya. Masuk golongan itu, masuk golongan Idul Fitri. Ya, masuk golongan Idul Fitri itu karena haid itu Bang Dimas Insa Mesra, haid itu adalah juga ibadah. Oh. Jangan dianggap itu. Jangan dianggap itu haid itu bukan ibadah. Ibadah itu haid. Haidnya ibadah oleh karena dia taat pada larangan Allah. Haidnya ketika dia tidak haid, maka dia taat pada perintah Allah maksudnya. Oke. Iya. Oke, seperti itu. Ada yang telepon tadi tapi tertutup. Kita tunggu sambil menunggu. Silakan pertanyaan kalau ada. Saya ulangi kembali. Ya. Ada pertanyaan? Ada Bang Di. Bang Di. Bang Budi. Nah, telepon pertanyaan. Oke. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira habis ini acara masih ada ternyata ya. Bagaimana di Bangkaparan Lembang? Hujan? Sekarang ini Lembang lagi mendung. Di Mamu hujan keras ini. Tapi Dura sama yang lainnya tetap berjalan seperti biasa.
Alhamdulillah. Mau baca-baca. Nah, baca-baca. Iya. Jadi ini ya, coba untuk mempertanyakan ini. Iya, silakan Pak Udi. Kalau misalnya ada saudara kita, teman sahabat yang lagi sakit, kita pergi menengok dia, kita dapat pahala dan mendoakan ketika kita mendoakan dia. Iya. Ya, bagaimana ketika sahabat di teman itu bukan Islam tapi non Islam dan non Muslim agama lain, apakah dapat pahala juga atau bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita harus rujuk begini. Berdasarkan hadis Nabi tentang bertetangga, ada bertetangga. Ya, bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhiratnya, falyukrim jarahu, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah, makna di sini berbuat baik kepada tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang punya hak 1, ada tetangga yang punya hak 2, ada tetangga yang punya hak 3. Kalau tetangga punya hak 1, berarti itu karena dia bertetangga saja haknya. Tapi dia tidak punya hak 1, 2, 3, dia punya 1 karena hubungan tetangga saja, tapi dia non-muslim. Oke? Dipahami sini? Yang kedua, dia punya hak 2, karena dia bertetangga dan dia juga sama-sama seakidah dengan kita. Yang ketiga, dia punya hak 3 karena di samping dia bertetangga, dia juga punya hak karena sama-sama seakidah. Yang ketiga, karena dia punya hubungan darah. Kalau bersamaan untuk mau dijenguk dalam keadaan sakit, maka didahulukan yang 3. Baru yang 2, baru yang 1. Tapi kalau tidak ada itu yang 3, 2, maka yang 1. Maka haknya di sini menjenguk orang sakit yang non-muslim itu tetap adalah dinilai sebagai sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan, tapi masalah doa tetap kita mendoakan dan kita berhusnuzan namanya. Ya, tetap mendoakan berhusnuzan, kita minta kepada Allah, Tuhan kita, dan dia juga ya bermohon dengan Tuhan yang dipahami menurut dia. Jadi, tetaplah berlaku baik karena sesungguhnya penilaian itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan itu diganjar dengan nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan dalam adab untuk bertetangga. Iya. Jadi kewajiban mendoakan ya tetap ada. Iya, tetap ada. Ya, meskipun kita berbeda Tuhannya. Iya, berbeda Tuhan, tapi kita sudah memperlihatkan apa istilahnya sikap husnuzan ya, berprasangka baik. Ya. Oke, silakan pertanyaan tertunda. Apa pertanyaannya? Nanda Nurjana. Kalau misalkan sudah Lebaran besok misal, bisa nggak besoknya langsung diganti puasa atau puasa Syawal atau ditunggu dulu beberapa hari? Bagaimana? Baiknya itu biasa ditunggu 1, 2, 3 hari. Karena 1, 2, 3 hari itu 1 Syawal. Sebenarnya 2 Syawal sudah bisa karena bukan hari Lebaran. Yang tidak boleh itu adalah hari raya. Hanya besok Lebaran, maka tapamila semua puasa aja muntah liwat-liwat. artinya gini, 1 hari itu memang kita dikasih itu istilahnya berpesta, makan-makan. Makanya itu bedanya hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri kita makan dulu baru pergi Lebaran. Karena itu menandakan bahwa kita sudah memperoleh kemenangan. Menandakan bahwa orang sudah boleh makan hari itu. Itu makan dulu baru pergi Lebaran. Kalau Idul Adha tidak boleh makan. Nanti pulang Lebaran baru boleh makan selama 1 atau 2 jam. Ya, menandakan karena hari itu kita akan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya di situ. Jadi, kalau mau 2 Syawal, Anda mau puasa silahkan. Itu sudah dibolehkan. Cuma nikmatilah dulu makanan-makanan yang lezat di hari itu karena memang perintah Nabi untuk menikmati makanan-makanan yang lezat sebagai bentuk kegembiraan kita setelah menjalankan ibadah puasa. Nah, biasanya itu 3 hari sudah ada orang yang puasa, ya, Syawal. Dan itu kan bisa jadi diselang-selingi. Hari ini puasa, besok tidak. Atau diambil Senin Kamis. Oke? Yang mana didahulukan Bang Ude? Kalau misalkan perempuan gantinya atau Syawalnya? Qadanya dulu. Qada itu, tahu nggak itu artinya qada? Beda ya. Dalam hukum Islam, kalau
tepat kita melakukan namanya ibadah itu namanya adaan. Contoh ya, usolli farda zuhuri, adaan lillahi ta'ala. Waktu duhur. Tapi kalau di luar waktu duhur, misalnya sudah di waktu asar, kita terlambat, lewat waktu duhur lalu kita sholat, maka itu disebut dengan qada'an lillahi ta'ala. Jadi makanya itu puasa yang kita lakukan yang tidak di bulan Ramadan, itu namanya qada'an. Qada, mengqada puasa qada. Nah, itu puasa qada adalah puasa wajib. Sementara itu puasa Syawal adalah puasa sunnah saja. Makanya banyak orang salah kaprah, selalu mendahulukan yang namanya Syawal, baru tidak mendahulukan namanya qada'nya. Artinya kalau dalam hukum fikih, sesungguhnya itu dilakukan dulu yang namanya puasa qada dulu. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Tapi ketika ibu-ibu ditanya, kenapa harus Syawal dulu? Ya katanya Syawal itu kan waktunya pendek, terbatas. 1 bulan saja. Ya. Sementara mengganti puasa itu panjang waktunya sampai 11 bulan. Boleh melakukan pendapat seperti itu, tapi ada jaminan umur panjang. Kalau tidak ada jaminan umur panjang, jangan berasumsi seperti itu. Ya, lebih baik melaksanakan dulu utang daripada yang bukan utang. Utang itu wajib dibayar. Sebab kalau ada utang yang belum terbayar lalu kita meninggal dunia, maka terhalang dan tidak boleh dikuburkan. Ya, tidak boleh dikuburkan kecuali ada ahli waris yang siap mengganti daripada utang itu. Itu maksudnya. Jadi sebaiknya memang didahulukan. Tapi kalaupun Anda ingin melakukan puasa Syawal dulu, baru qada, maka sampaikan kepada keluarga atau lingkari tanggal, ini puasa qada saya ada 3. Tapi hari ini saya berpuasa Syawal. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita tidak sempat lagi dan keburu misalnya ajal menjemput nyawa, maka keluarga sudah tahu, oh ada utang puasanya sekian, maka ini saya bayarkan. Itu maksudnya. Ya, nanti tidak dilarang, semuanya boleh dilakukan, cuma memang harus berhati-hati. Tapi makanya ulama mengatakan lebih baik laksanakan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Tapi Bang Ude, bisa tidak artinya kita niat Syawal aja dulu, tapi sekalian dengan menutup puasa itu nanti kalau misalnya ada waktu dan waktu baru kita menutup puasa yang hilang itu. Berubah niatna. Maksudnya niat puasa Syawal baru? Ya, Syawal banda jolo. Baru sambil puasa menutup itu karena kan karena yang ditakutkan kan habis Syawal. Iya. Sementara ya meskipun belum ada jaminan kita bisa menggantinya, bisa tidak begitu? Puasa Syawal nih Jolo? Oh, enggak bisa, Bang Dimas. Kalau Syawal ya tetap Syawal. Yang ada itu, Bang Dimas Insya Mesra, yang ada itu puasa 1 dilakukan tapi dapat pahala 3. Ada pahalanya 3. Iya. Pertama, dia qada puasa. Dia mengqada puasanya di bulan Syawal. Kebetulan kenanya pada hari Senin, maka dia dapat pahala puasa 3 pahalanya. Pertama pahala puasa qada, yang kedua pahala puasa Syawal, yang ketiga pahala puasa Senin Kamis sebagai puasa sunnah. Jadi 3 pahala didapat, tetapi 1 puasa dilaksanakan, namanya puasa qada. Tidak boleh menjamak puasa. Iya, maksudnya sistem begitu. Puasa, 1 hari puasa, nah kerja 2. Saya niat puasa Syawal dengan puasa qada, atau saya niat puasa qada dengan puasa Syawal. Bukan mapasi jama namanya itu, mapasi jemu. Berarti tetap tidak terhitung salah satunya? Tidak terhitung, iya. Karena niatnya beda. 1 yang wajib, 1 sunnah. Tapi kalau sunnah sama sunnah? Sunnah sama sunnah pun tidak sama. Karena beda sunnah Syawal, beda sunnah Senin Kamis. Jadi puasa Syawal itu sebenarnya masih rangkaian dengan Ramadan, cuma dibedakan dengan kata Syawal itu karena untuk menghiasi supaya kerinduan kita Ramadan tetap ada, itulah makanya kita puasa Syawal. Ya, kan tidak bisa digabung 1 puasa dengan 1 hari dengan 2 puasa atau 3 puasa. Kalau pahalanya, ya pernah saya dengar pendapat ulama kita bahwa boleh melaksanakan 1 puasa dengan 3 pahala didapat. Nah, itulah tadi pendapatnya itu. Ya. Tapi pernah juga aku dengar sunnah menikah bulan Syawal. Apa? Menikah. Bagus menikah bulan Syawal, tidak masalah. Yang paling bagus kenapa tidak ada yang menikah waktu bulan Ramadan?
Padahal ada tanggal bagus itu. Tanggal 4 bulan 4 2024. Belum tiada Bang Ude. Kenapa tidak mau menikah di situ? Nah, bagus tanggal. Ya karena Ramadan itu adalah memang fokusnya adalah untuk ibadah. Di situ. Ya, tapi nikah kan juga ibadah. Ya. Masalahnya nikah melo solo, nikah melo pas. Tapi bagus juga gitu. Kalau menikah bulan Ramadan tidak dikasih makan orang. Ojo, langsung buka puasa. Iya, tapi buka puasa bersama dengan orang sibuknya di situ puasa, orang sibuknya mau beribadah kalau tarwih, orang sibuknya mau sholat lail. Ya, jadi orang tidak fokus setelah Ramadan. Maksud Bang Ude apa undangan buka puasa mi ke Solo? Dia untuk kembali mula. Praktis katanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tunggu dulu kupikir. Terkait apa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum menuju ke lapangan atau masjid sebelum salat Idul Fitri. Sebab ada sunnah-sunnah. Betul. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita menuju ke lapangan, pertama disunahkan mandi. Ya, kayak seperti kalau kita mandi wajib. Ya, mandi sunnah namanya itu, niat mandi sunnah untuk hari raya Idul Fitri. Kemudian itu menyiram seluruh anggota tubuh. Kemudian disunahkan memakai pakaian yang bersih, bukan yang baru ya, bersih. Baru apa Mingka? Beda yang baru, beda yang bersih. Yang dimaksud oleh Nabi adalah pakaian yang bersih. Kemudian memakai wangi-wangian. Ya, pakai wangi-wangian. Kemudian sebelum berangkat ke lapangan itu makan dan minum dulu. Itu sunnah itu. Ya, disunahkan itu kita makan dan minum dulu sebelum menuju ke lapangan. Kemudian pada saat kita menuju ke lapangan, disunahkan memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid. Itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu diperbanyak. Kenapa? Karena itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian memperbanyak tahlil dan tahmid wa la'allakum tashkurun sebagai tanda rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperbanyak itu malam takbiran adalah takbir, bukan petasan. Yang diperbanyak itu hari raya Idul Fitri adalah takbir. Jadi kalau Idul Fitri kita takbirnya 1 hari saja. Sejak maghrib bertakbir sampai hari raya Idul Fitri. Itu 1 hari 1 malam. Ya. Kemudian besoknya tidak ada lagi takbir. Karena hari raya cuma 1 kali. 1 hari saja. Beda kalau Idul Adha. Idul Adha itu 3 hari. Ya 4 hari dengan 10 Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi kenapa 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Waktunya orang menyembelih. Adapun di 10 Zulhijjahnya waktunya orang ukuf di Arafah. Ya. Kita di situ sudah lebaran Idul Adha atau Zulhajji. Maka kita takbirnya 4 hari di situ. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari saja. Nah, itulah makanya dimaksimalkan itu, diperbanyak itu yang namanya takbir pada hari raya Idul Fitri. Ya, dikumandangkan terus. Karena ini kalimat itu yang bisa menggoyangkan arasnya Allah. Membahana terus sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dilantunkan sedemikian rupa dan seikhlas mungkin. Ya, seikhlas mungkin kita melantunkan itu. Kalau misalnya kita ada di kafe, tidak ada masalah. Kafe sambil bertakbir tidak masalah. Undang semua orang bertakbir begitu. Memperbanyak ya. Karena itulah membuat hati kita tenang. Kenapa orang-orang dulu pada saat bertakbir menangis? Ya karena ingat kampung halaman. Orang yang dalam perantauan itu luar biasa. Hadirin. Ya, makanya itu jangan dianggap enteng itu kalimat takbir. Kalimat yang mampu membangkitkan motivasi kita, mengingat seluruh kejadian kita bersama orang tua kita. Apalagi kalau misalnya kita bertakbir lalu orang tua sudah tidak ada, kita ingat wajah yang kita rindukan, kita ingat panggilan yang kita sangat merdu di telinga kita. Kita ingat bagaimana ketika kita dibelahi orang tua, seluruh itu kita ingat. Dan pada saat kita ingat itu kita bertakbir, ternyata Allah sudah memanggil seluruh panggilan itu. Allah sudah menghilangkan semua belayan itu. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya. Maka itulah yang membuat kadang-kadang orang sedih ketika bertakbir. Kenapa? Karena
tak ada kerinduan yang begitu hebat kecuali ketika kita rindu bertemu dengan belayan kedua orang tua kita. Makanya itu apapun yang kita lakukan tidak ada yang berat. Yang paling berat itu adalah rindu. Ya, rindu itu berat. Kamu nggak akan biar dilan saja. Biar dilan saja rindu. Ya, ini tadi sunnah sebelum berangkat. Kalau tiba di lapangan misalnya itu kan banyak juga yang saya perhatikan belum selesai khutbahnya sudah bergeser dari lapangan karena panas atau dan sebagainya. Bagaimana itu Bang? Apakah memang khutbah itu bagian dari bukan. Yang dibolehkan bergeser setelah khutbah kedua selesai. Ya, setelah khutbah kedua selesai. Jadi khutbah pertama itu kita bertakbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru takbirnya Allahu Akbar kabir alhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian khutbah kedua begitu, langsung khutbah kedua takbir 5 kali. Lalu usahakan bacanya tidak terlalu panjang karena itu mengkhawatirkan jangan sampai orang jenuh kemudian cepat bergeser. Artinya sebelum melakukan gerakan itu, maka hendaknya kita dulu mendengarkan khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua, barulah dikatakan, baru ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silahkan bergeser. Itulah orang saling bermaaf-maafan. Itu ada perbedaan antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat itu tidak ada salam. Salam pertama saja. Tapi tidak ada salam terakhir. Kalau khutbah Idul Fitri ada salam pertama dan ada salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Allahu Akbar. Ya, sudah itu khutbah kedua ada salamnya juga, menutup salam. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu tidak ada salam karena khutbah dulu baru sholat. Karena itu bagian daripada 2 rakaat. Jadi kalau dia otomatis dia memberi salam, maka menutup sholatnya, padahal belum ditutup karena masih ada 2 rakaat dengan sholat Jumat. Kalau Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Makanya sudah selesai sholatnya, maka itu khutbah ya tidak terhitung dalam kategori yang namanya ibadah sholat. Cuma khutbah itu makanya ditutup dengan kalimat salam terakhir. Setelah mengucapkan minal aidin wal faizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru ada. Jadi untuk mendengarkan khutbah setelah Idul Fitri ini beda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan kita dianjurkan tidak ada aktivitas selain fokus ke khutbah itu. Fokus karena dia bagian daripada sholat. Tapi Idul Fitri itu bukan bagian daripada sholat. Maka dia hanya diperuntukkan sebagai untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri sebagai ilmu atau berkah ya. Jadi kalaupun ada yang bergeser, misalnya ada pihak yang berpendapat wah tidak ada masalah karena dia bukan sholat, tetapi secara akhlak atau adab itu baiknya nanti setelah beri salam itu baru bergeser. Biasanya kalau kita khutbah, baru khutbah kedua belum pi pertengahan, minta 5 jabatan aku ini pakai tobah jangan dulu masih lanjut ki. Jadi sudah pi baru bergeser ya. Itu adabnya paling bagus ya. Jadi kita tahu sedikitlah yang namanya aturan atau adab-adab dalam membaca khutbah. Kemudian jamaah yang mendengarkan tahu adab, nanti saat salam baru bisa bergerak untuk memberi atau bermaaf-maafan dengan jamaah gitu. Bang Ude, kan katanya kalau misalkan jalan kaki kalau masjid atau ke lapangan pada saat hari raya untuk melaksanakan sholat, katanya lebih banyak pahalanya. Bagaimana kalau naik motor, Ki? Paling banyak lagi pahalanya naik motor. Yang paling banyak pahalanya itu jannah adalah naik mobil. 4 banyak dihitung. Kalau naik motor 2 aja banyak. Kalau jalan kaki maksudnya gini. Jalan kaki itu nilai khusyuknya ya yang tinggi. Karena memang Rasulullah dulu memang selalu berjalan ke lapangan menuju ke masjid. Jadi ada peristiwa begini. Nabi itu pada saat hari raya Idul Fitri, dia memang selalu memakai pakaian-pakaian yang indah, yang bersih. Ya, tiba-tiba dalam perjalanan menuju ke masjid ada anak-anak yang menangis. Lalu Nabi dekati anak itu. Apa kata Rasulullah? Kenapa menangis? Tidak boleh orang sedih di hari raya Idul Fitri. Kenapa menangis? Bilang, ya Rasul, bagaimana saya tidak menangis? Itu teman-temanku pakai baju baru semua. Saya tidak ada baju baruku. Kenapa bapakmu tidak belikan? Dia bilang, tidak ada, bapakku meninggal ya Rasul. Mamamu? Meninggal juga. Jadi, saya ini anak yatim piatu.
Kenapa bisa meninggal bapakmu? Ikut berperang dulu di Badar. Oh, lalu apa kata Nabi? Nabi menggembirakan anak itu dan mengatakan, maukah engkau kujadikan sebagai anak angkatku? Ya, maukah engkau kujadikan sebagai anak angkatku? Apa kata anak itu? Mau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bawa pulang ke rumahnya, lalu dimandikan oleh Nabi dan dijadikan sebagai anak angkat, lalu diberikan baju baru. Meskipun Nabi mengatakan kepada anak itu, laisal id liman labisal jadid, bahwa baju baru bukanlah identik dengan lebaran. Lebaran tidak identik dengan baju baru. Tapi Nabi belikan baju karena memang anak itu butuh pakaian. Nah, dibelikanlah. Kemudian gembira sekali. Setelah gembira lagi, teman-temannya iri kepada mereka. Kenapa itu Sa'id bin Sabit? Sa'id namanya itu anak. Kenapa Sa'id itu gembira sekali? Katanya diambil oleh Nabi menjadi anak angkat dan dibelikan baju baru. Dan dimandikan sendiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, berjalan ke lapangan, itulah hikmahnya. Ya, ada hal-hal yang bisa kita temukan di jalan. Dan boleh jadi kita sedikit-sedikit bisa bersedekah. Kemudian berjalan ke lapangan, itu adalah memberikan kesaksian berapa tanah yang kamu injak, kerikil yang kau injak, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pagar dan tanaman yang kau lewati tetanggamu, itu kan semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau naik motor? Naik motor wah luar biasa karena dua bannya yang dihitung. Makanya kalau naik mobil lebih banyak lagi. Makanya kalau janda mau paling banyak pahalanya naik mobil Tereko. Naik kereta api sekalian. Kereta api banyak-banyak. Ya. Nah, itu maksudnya gitu. Minta maaf ini Bang Ude, sekalian pembenaran karena 30 hari ini Bang Ude salah. Bukan Nurjana namanya ternyata. Siapa deh? Jannatul Adnin. Siapa namanya? Jannatul Adnin. Jannatul Adnin. Jannah juga. Jannatul Adnin. Tidak ada dunia. Oh iya. Jannatul Adnin. Iya, Masya Allah. Surga apa itu? Surga Aden. Surga Adnin. Surga Adnin, surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi Firdaus. Surga Adnin itu adalah nama lain daripada surga yang dirindukan oleh umat Islam. Surga Adnin ya. Pantas saya selalu rindu sama dia Bang Ude. Iya. Ternyata surga. Beruntunglah laki-laki yang memiliki Jannatul Adnin. Masya Allah. Belum masuk surga, baru masuk surga sudah ada surga di sampingnya. Iya. Ingat itu, ingat Insan Mesra bahwa semua perempuan bisa jadi istri, tapi tidak semua istri bisa jadi pendamping. Oke. Yang kita mau cari pendamping. Catat dulu. Baik Bang Ude, ada pertanyaan saya lagi. Ini kan kebiasaan kita, tradisi kita orang-orang Bugis. Engkau ya semak baca-baca. Iya. Bagaimana menurut Islam itu? Ada juga yang bilang bahwa itu tidak boleh. Tapi kan tradisi di Bugis kita ada yang baca-baca sebelum Lebaran. Iya. Dulu kan gini modelnya. Orang tua dulu kita, contoh saja ya, kan ini banyak versi. Dulu ada mak baca, sebenarnya itu mak baca itu mengumpulkan orang untuk makan berjamaah. Dulu sebelum Islam itu mereka meyakini bahwa baca itu untuk leluhur, nenek moyang mereka, ya. Kemudian mengalirkan makanan itu di sungai, karena nanti di sungai kata diterima. Datanglah misalnya pemuka agama, kalau kita di Sulawesi kan Dato' Ribandang, termasuk Syekh Yusuf. Itu yang dikebumikan di Wali, yang dikebumikan di Afrika. Dan itu India. Datanglah itu dengan metode seperti metodenya Wali Songo, Sunan Kalijaga. Bagaimana di Jawa adatnya, itu budaya mereka itu diislamkan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yang seperti itu. Ya, budaya itu, dulu ini budaya mereka tidak Islam. Ya, tidak Islam budayanya. Kenapa makan dibuang-buang mubasir? Makanya ketika itu datang para orang-orang yang menyiarkan Islam, maka mendekati masyarakat itu dia melalui budaya, maka boleh kalian lakukan itu, tetapi tata caranya kita rubah. Panggil saja orang, kita baca di situ, kirimkan doa orang yang mati. Karena memang ada mendoakan orang mati kan memang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu makanannya yang dibaca. Tetapi makanan ini dihidangkan hanya untuk dimakan sambil kita berdoa untuk orang yang mati. Meskipun tidak ada makanan boleh.
Tapi kenapa dikasih begitu? Karena itu budaya mereka kita Islamkan, sehingga orang dalam menganut Islam itu tidak secara frontal mengatakan Islam itu seperti ini, gitu. Itu. Jadi sampai hari ini dan itu terjaga di dalam masyarakat kita bahwa ketika kita baca itu artinya memberikan doa, mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal dunia, lalu kita bertakmin sama-sama. Kemudian konsepnya kita ambil makan berjamaah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih afdal. Apalagi kalau ada makanan dihidangkan, lalu kita ada salawat yang kita baca, itu jauh lebih tinggi berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi modelnya seperti itu, Bang Dimas. Bukan berarti ini yang haram, itu tidak. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi itu boleh diislamkan. Contoh yang kedua, kato Bang udah tabe boleh. Tabe kato natung katar ko possible na pade na dilegasi sa jolo. Iya ro posibola, istilah posibola itu kecadangan, kan gini. Itu kisahnya gini. Baca doa selama misalnya. Tapi mereka ada syukuran. Tiba-tiba banyak tamu. Ada menantunya yang kerja di pelabuhan terlambat pulang ke siang. Karena banyak misalnya mengangkut barang. Tiba-tiba mereka pulang tidak ada capu mana giagagai. Akhirnya itu nenek moyang kita dulu mengatakan, Pak Kobau nih, pasalah ko si bagi ko timun rina tanga diistilahkan di situ posibola. Ya. Jadi itu namakan ini tariolo aja upasui ko tua, aja upasui nasaba popan namina arona ko tu. Posibola. Betulan itu posibola istilahnya adalah bahasa kasarnya cadangan na pun na boleh. Jadi ko cap ko tu saliwang ya, aja itu tuh bata, kamu cadangan ini, maka disimpelang itu supaya kalau ada tamu yang terlambat ayo ringi. Itu maksudnya. Jadi tadi posibola mi pandre cadangan ya ro. Makanya itu cadangan itu makanya cadangannya daripada aslinya. Iya. Gitu, ya. Silakan. Kalau masih ada di Facebook ada nggak? Di WA? Ada dengar nggak Bang Ude? Dengar. Oh, kalau misalkan hari raya, kan perempuan biasanya mau belum make upnya ada namanya waterproof. Waterproof itu dia make up tahan air. Jadi bagaimana ceritanya hukum sholatnya itu? Iya, bagusnya itu berwudu dulu baru pakai make up. Jangan make up baru pakai baru berwudu. Ya, makanya dibijaksanai saja. Jadi silahkan Anda berwudu lalu bermake up. Jangan pakai waterproof dulu baru ya, tahan air dah tembus air wudu lagi. Bukan ya. Artinya bukan dilarang orang berhias, silahkan. Cuma yang dilarang berlebih-lebihan, ya. Tapi kalau Anda berhias sekedarnya saja, dandan biasa saja, karena memang kita mau selalu penampilan yang bagus dilihat oleh orang. Terlebih-lebih lagi kita penampilan kita kepada suami mau cantik di mata suami ya, bukan cantik di mata suami orang lain. Iya. Tapi kalau yang membuat cantik sesungguhnya adalah itu air wudhu kita. Karena itulah yang sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Kalau misalkan Bang Ude sudah wudhu di rumah toh, nah perjalanan ke masjid, ke lapangan itu biasa si jaki tanpa sengaja sentuhan misalkan sama non-mahram. Maka kalau Anda berprinsip, kalau Anda punya prinsip dan mengambil pendapatnya Imam Maliki tidak batal wudhunya. Kalaupun juga mengambil mazhab Imam Syafi'i tidak batal wudhunya karena itu dianggap darurat. Ya. Dianggap darurat itu. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i bukan 1, 2. Pendapat pertama, batal wudhunya ketika bersentuhan dengan perempuan. Famsa'u bi ru'usikum aw lamastumun nisa. Bersentuhan dengan perempuan adalah batal wudhu. Kenapa? Karena dianggap ada syahwat. Tapi selama tak ada syahwat, maka tidak batal. Maka di sini Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana Imam Syafi'i ketika dia berada di Mesir? Lalu mahasiswa di Mesir tanya, bagaimana kalau kita ke pasar, lalu tidak sengaja bersentuhan? Iya, dia pikirkan. Maka lahirlah fatwa beliau, 1 persoalan 2 fatwa. Fatwa yang kedua itulah yang dimaksud dengan tidak batal wudhunya laki-laki dan perempuan yang bersentuhan dalam keadaan darurat. Nah, makanya itu jamaah haji yang berangkat ke tanah suci tidak usah ganti mazhab. Tetap bermazhab Syafi'i karena ada mazhab Syafi'i juga berpendapat tidak batal wudhunya kalau dalam keadaan darurat bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Begitu. Oke. Karena berbicara kita tentang mazhab, jadi mau bertanya lagi. Apa itu? Karena
Ada yang bilang begini, harus punya satu mazhab saja, entah Syafi'i saja, Maliki saja, Hambali saja. Tapi ada juga yang bilang ambil semua ini. Yang mana? Yang mana menguntungkan? Mana menguntungkan? Jangan, bukan masalah menguntungkannya. Imam Hambali, Imam Abu Hanifah itu di Irak, ya. Kemudian Imam Maliki itu di Mekah. Di Madinah, ya di Mekah ya. Kemudian Imam Syafi'i yang di Madinah ya, Madinah. Kemudian Imam Hambali juga di Mekah itu. Kemudian sama-sama ini mereka satu per guru. Imam Maliki Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i, pernah belajar ke Imam Maliki. Lalu gurunya mengatakan, habis semua ilmuku, silakan kau cari guru yang lain. Lalu Imam Syafi'i setelah meninggal Imam Maliki, maka Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Jadi inilah yang mendirikan juga mazhab Imam Hambali. Di antara keempat imam mazhab ini, yang lebih moderat dan lebih cocok dengan suasana masyarakat di Indonesia, itulah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Timur Tengah, seperti Maroko itu lebih banyak bermazhab Imam Maliki. Kalau di Arab Saudi sekarang yang dipakai adalah mazhab Imam Hambali. Jadi bedanya itu di Arab Saudi, apa yang dianut oleh raja, kalau raja menganut mazhab Maliki, maka Maliki semua itu. Tapi kalau dia menganut mazhab Hambali, maka Hambali semua. Nah, itulah makanya dipakai di sana Hambali. Maka tidak ada kunutnya ketika dia sholat subuh. Tapi kalau kita di Indonesia, itu lebih banyak menganut paham mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh mengambil semua. Tetapi kita harus berpegang kepada satu. Boleh berpindah mazhab. Boleh berpindah mazhab itu ketika meniatkan bahwa saya memakai pendapatnya ini. Nah, seperti misalnya ketika kita zakat. Zakat itu Imam Syafi'i mewajibkan adalah pakai beras. Tapi kalau kita mau berpindah mazhab, karena kita mengambil keadaan darurat bahwa lebih mudah kita rasakan ketika berzakat dengan pakai uang, berarti kita ambil pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu membolehkan uang karena dianggap lebih praktis. Nah, boleh kita niatkan seperti itu. Saya memakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Gitu. Tapi tidak boleh kita mengambil secara semuanya baru kita mencampur baurkan. Artinya kita bertaklid sebenarnya berarti kita mengikut pendapatnya ini, berarti kita sandarkan bahwa saya sependapat dengan Imam Syafi'i misalnya, gitu. Ya, tidak boleh kita ambil semua. Bagaimana pakai satu saja. Bagaimana kalau misal kan di Indonesia kita pakai mazhab Syafi'i, terus tiba-tiba misalkan urusan studi atau kerjaan keluar yang di negara itu kayak tadi kita bilang Bang, udah ada mazhab Hambali dan Maliki, bisa tidak pakai mazhab sesuai dengan mazhabnya orang di sana atau harus kita boleh dalam masalah, boleh juga tetap kita mempertahankan mazhab kita Syafi'i. Beberapa teman yang belajar di Maroko yang bermazhab Maliki, ya notabene kan mereka juga gendong-gendong anjing di sana. Mereka bermazhab Maliki, tapi mereka tidak pernah terkontaminasi dengan mazhab Maliki. Tetap juga dia pakai pahamnya adalah mazhab Syafi'i. Tidak ada masalah. Jadi ada orang sholatnya lurus tangannya ke bawah, yang mazhab Syafi'i ya tetap bersedekap seperti ini, tidak ada masalah, boleh. Ya, kalaupun mau ikut dengan mazhab Maliki, tidak ada masalah. Semuanya kok Islam kok. Berarti tidak apa-apa berpindah mazhab. Iya, tidak apa-apa. Bukan sesuatu yang keliru juga. Iya, paham banget. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan hari ini. Masih ada? Ya, sambil kita menunggu sidang isbat ya, sebentar. Saya kembali ke salat Id. Ada tidak anjuran dari Nabi terkait dengan warna pakaian yang kita pilih ada. untuk perempuan sangat dianjurkan memakai pakaian warna gelap, warna hitam maksudnya. Laki-laki disunnahkan memakai pakaian yang warna putih. Jadi makna kembali kepada kesucian. Kenapa warna hitam perempuan? Karena wajahnya bercahaya waktu itu. Kenapa bercahaya wajahnya? Karena dia 1 bulan dikembleng oleh Allah dengan ibadah puasa dan tarawih. Jadi hampir setiap saat dia berwudu. Apa tidak bercahaya wajahnya kalau itu? Ada yang mengatakan, bercahaya sekali wajahnya saya, temanku Ustaz. Kalau Idul Fitri, kenapa? Airnya sudah cair. Beda itu. Oke. Kemudian, kenapa laki-laki memakai baju putih? Karena putih itu identik dengan suci, bersih. Ya, ada 4 warna disuka Nabi. Nabi suka warna putih, lambang kesucian. Nabi suka warna hitam, warna khusyuk beribadah.
Nabi suka warna hijau, obatnya mata. Dan yang keempat, Nabi suka dengan warna merah adalah warna panggilan mesranya Nabi kepada istrinya. Jadi perempuan itu dianjurkan memakai pakaian warna gelap supaya wajahnya bercahaya karena warna kontras dengan kulitnya misalnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi ini? Masih kok. Oke, Pak Haji Irwan Teren, terima kasih sudah bergabung. Reni Yuna Yusuf, Aldi Bro juga, Asbi Latif, Pak Kundran Radoi tadi sudah dijawab ya. Iya. Kalau misalkan selama khutbah untuk sholat id boleh bicara Bang Ude? Boleh kita aktivitas lain? Sebenarnya di situ penekanannya memang lebih baik kita mendengarkan karena di situ ada ilmu ya. Artinya bagaimana menapak tilasi betuannya iero agagae yang kalingai ingeratoi maga perjuangan Nabi tak riol ngatuna malappa. Kemudian yang paling banyak itu adalah bagaimana sejarah perjuangan orang tua. Karena itu fitri itu kembali kepada perjuangan orang tua ketika melahirkan kita. Itulah makanya sangat diperintahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah yang dibaca. Ketika Anda diam mendengarkan khutbah dibaca, maka Anda memiliki akhlak. Ya. Anda memiliki akhlak namanya. Akhlaknya karena menghargai orang yang berbicara. Jadi sebaiknya diamlah. Tidak usah berbicara. Tetapi biasanya kan kita kalau di lapangan itu kan tidak terlalu gentar orang kalau ribut. Tapi kalau di masjid sangat jelas sekali kalau ada orang berbicara ribut. Biasanya kita banyak anak-anak akan dibawa di situ. Ada yang pegang balon lah, ada. Makanya itu perempuan-perempuan yang haid itu ya hadir di lapangan tidak sholat, tapi mereka hanya datang mendengarkan khutbah. Itu diperintahkan. Datang saja mendengarkan khutbah. Tapi kalau di masjid, mereka tidak bisa datang kasihan. Karena tidak bisa masuk di masjid. Ya, Bang Ude, ada juga terkait sholat id di lapangan. Ada juga kekhawatiran orang bahwa kalau dia sholat di situ, kebersihan dari tempat itu... Najis. Ya. Harus ya, saya sudah antisipasi itu sebenarnya. Dan kaji betul bahwa kalaupun kotoran anjing atau air kencing, anjing atau apa saja, tanah itu paling bersih sesungguhnya. Kenapa ketika kita dijilat anjing diperintahkan untuk membersihkan tanah 6 kali, 1 kali air? Karena kesuciannya tanya luar biasa. Kenapa kita diperintahkan pada saat kita tidak bisa menyentuh air, kita disuruh bertayamum melalui debu. Karena debu itu adalah suci. Makanya kalau ada kotoran anjing atau ada apa saja di lapangan misalnya itu, maka dia mampu diserap oleh tanah. Itu berapa lapis itu? Coba bayangkan itu, banyaknya kotoran, tetapi ketika kita bor air, alhamdulillah airnya jernih dan itu tidak ada bau. Apa artinya? Tanah mampu menetralisir keadaan yang bagaimanapun busuknya atau najisnya itu apa-apa, itu bisa dibersihkan oleh tanah. Ya. Jadi kalau itu alasan kita mau pakai sehingga tidak mau ke lapangan, saya kira sia-sialah Nabi memerintahkan kita memberikan sunnahnya untuk sholat di lapangan. Jadi kalau Nabi sudah antisipasi bahwa memang modelnya seperti itu, tanah itu suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya kita kebetulan dapat kotoran begitu, bisa ya digeser-geser saja atau dihindari saja. Atau bisa digeser, ya bisa digeser. Ya kong kasih pak bawan nih. Oh iya. Jadi ada dua yang mampu membersihkan kotoran itu sesungguhnya yang paling bersih. Pertama memang tanah, yang kedua adalah air laut. Jadi itu air laut juga. Air laut juga adalah alat yang mampu, air yang mampu menetralisir racun itu. Kenapa Allah memberikan sifat air laut itu asin? Karena dia mampu membunuh seluruh bakteri atau kuman yang masuk ke dalam air. Ketika dia masuk. Coba berapa banyak kotoran masuk ke air laut, itu dinetralisir. Besi saja itu berkarat dan bisa hancur dengan sifat asinnya air laut. Makanya air itu suci dan mensucikan, bisa dipakai berwudu. Bahkan dijadikan obat stroke atau obat apa saja itu kalau kita berendam di air laut. Oke. Keringat ikan kan salah sikri jampikan air laut tadi karena tidak ada kucing di situ. Tidak ada keringatnya ikan. Itulah hebatnya ikan. Ikan itu kalau di laut kan tidak asin toh? Iya. Mapat juga boleh kota sih. Ya komendre. Iya, tidak asin. Kapan dia asin itu ikan? Kalau dia sudah mati. Artinya umat Islam kalau jiwanya mati, mudah sekali diasinkan. Mudah sekali dipengaruhi.
Tapi selama umat Islam jiwanya tidak mati, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Itu filosofinya. Muka bertanya tentang ya, silakan. Hal lain Tadi. Iya. Lain ini di luar topik. Oh, di luar topik. Tentang parfum. Parfum. Katanya perempuan tidak boleh pakai parfum. Dibolehkan perempuan pakai parfum. Pertama, jangan terlalu yang menyengat hidung. Yang tatus hidungnya. Menyengat itu. Masalah ada. Mabila mumpi ni imoni. Kenapa dilarang perempuan pakai parfum? Karena bisa mengundang syahwat. Apalagi kalau dia anak gadis. Ya. Yang dibolehkan itu adalah kalau dia adalah istri kepada suami. Wah, itu malah sunnah. Jadi tidak boleh ya? Saya Bang Ude? Boleh, cuma jangan yang terlalu yang menyengat hidung. Artinya baunya jangan sampai kecium sama laki-laki lalu menimbulkan syahwat kepadanya. Kalau hanya untuk menghilangkan bau badan, nah itu dibolehkan saja. Ya. Apa biasa dia dia Bang Ude. Oh iya Kak. Mandi Kak, astagfirullah. Ini fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan lagi pembunuhan gini ya, ini pembunuhan karakter. Oke. Itu namanya cantik-cantik tapi bau. Tidak, mandi parfum Kak nanti. Mandi parfum. Ya, saya ada pertanyaan. Ya. Masih ada kah? Cukup saya dulu. Ya, cukup sampai di sini katanya. Memang agak luang waktu kita ini Bang Ude karena tidak ada pengumuman masjid. Meskipun mungkin bukannya orang siap-siap semua. Iya. Oke, boleh mungkin. Baik. Penutup dulu baru kita doa juga nanti. Oke. Baik, Isa Mesra. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan kami atas nama Radio Mesra dan berada di obrolan sore Ramadan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Isa Mesra di mana saja berada. Manakala selama sebulan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Isa Mesra semua, maka atas nama PT Radio Mesra 102,8 FM 8 FM beserta seluruh teman-teman yang di Radio Mesra itu memohon maaf yang sebesar-besarnya minal aidin wal faizin dan doakan kami sehat wal afiat. Insyaallah kita akan bertemu pada Ramadan berikutnya. Sekiranya Allah masih memberi kita kesempatan dan kekuatan dan kesehatan. Amin. Dan kami juga memohon kepada Insa Mesra bahwa semua ini adalah Radio Mesra besar oleh karena adanya pendengar, adanya Bapak dan Ibu sekalian yang berpartisipasi. Doa di antara kalian semua mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ucapan yang begitu indah kecuali minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 ya. 1445 Hijriah dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita kembali kepada kesucian. Maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kemarin juga ada beberapa komentar yang masuk Bang Ude mengapresiasi acara ini dan berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan Bang Ude untuk teman-teman yang mendengarkan Radio Mesra. Baik, demikian. Silakan ditutup. Pusing Husna. Kembali kepada saya. Ya. Kembali ke terima kasih kepada Bang Ude atas ilmunya selama 1 bulan. Terima kasih kepada Radio Mesra atas wadah untuk mencari pengalamannya. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh insan Mesra yang telah bergabung bersama kami selama sebulan ini, baik yang mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau menelpon langsung melalui telepon atau WhatsApp. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dan kita pelajari dari program kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Iya, insyaallah. Kami pamit undur diri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.